Dalam video kali ini, kita akan tayangkan pembelaan Pendeta Yakub Sulistyo bahwa Alkitab Kristen benar-benar dari Tuhan. Bagaimana dan didapat dari mana ayat-ayat Bible? Pemaparan beliau malah akan lebih jauh daripada pembuktian Bible Kristen dari Tuhan, dengan membawa dalil 2 Timotius 3 ayat 16 sebagai bahan penguat statementnya. Kita saksikan cuplikannya. Intinya, channel Cahaya Islami mengatakan, jika kitab suci bersumber dari Tuhan, berarti tidak ada kontroversi, seperti video berikut ini. Sebuah kitab suci, jika benar bersumber dari Tuhan, tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya, terlepas siapapun yang menerima wahyu tersebut. Mari kita cek apakah Bible umat Kristiani memenuhi kriteria tersebut. Yang jelas, kitab sucinya umat Nasrani itu tidak kontradiksi, karena diilhami oleh Ruach HaKodes atau Roh Kudus, sesuai dengan kitab 2 Timotius, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Untuk memudahkan gambarannya, saya akan memberikan perumpamaan sebagai berikut. Ada 4 orang melihat sebuah kejadian. Ada sepeda motor bertabrakan dengan truk tronton, dan 4 orang tersebut menyaksikan kejadian yang sama. Namun keempat orang saksi mata tersebut memberikan kesaksian yang berbeda. Orang saksi mata pertama mengatakan, "Saya kemarin melihat kejadian tabrakan antara sepeda motor merek Honda 125 cc dengan truk tronton merek Hino di depan pasar." Orang saksi kedua mengatakan, "Saya melihat tabrakan di depan pasar antara sepeda motor dengan truk besar. Sepeda motornya terguling, dan helm si pengendara masuk kolong truk sampai helmnya pecah dan hancur." Orang saksi mata ketiga mengatakan, "Saya kemarin melihat jam 10 pagi di depan pasar ada tabrakan. Orang yang mengendarai sepeda motor terlempar dan masuk got." Nah, orang saksi mata keempat mengatakan, "Dalam tabrakan di depan pasar kemarin pagi, sangat mengerikan, karena yang membonceng terlempar masuk ke kolong truk, untung tidak sampai terlindas ban truk." Nah, di antara 4 orang saksi mata yang menyaksikan tersebut, kesaksian siapa yang benar dan kesaksian orang yang keberapa yang salah? Jawabannya, kesaksian keempat saksi mata tersebut benar semua, walaupun berbeda-beda, karena disaksikan berdasarkan perspektif masing-masing yang menjadi fokus dalam melihat kejadian tabrakan di depan pasar. Jadi, kesaksian tersebut satu dengan yang lain saling melengkapi. Menyikapi pernyataan Pendeta Yakub dengan mengatakan keempat penulis Bible adalah saksi berdasarkan perspektif masing-masing yang melihat peristiwa tersebut, kita cek bisa dijadikan rujukan kebenaran tidak penglihatan penulis Bible tersebut. Jika benar mereka menyaksikan dan melihat peristiwa tersebut, kita uji kesaksian penglihatan mereka. Yesus diberi anggur campur apa? Menurut Matius 27 ayat 34, mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Tapi menurut Markus 15 ayat 23, mereka memberi anggur bercampur emur. Lalu menurut Lukas 23 ayat 36, mereka mengunjukkan anggur asam. Dan menurut Yohanes 19:29, mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Penglihatan siapa yang benar? Jika analoginya disamakan dengan analogi Pendeta Yakub, tentu berbeda. Dikatakan Pendeta Yakub, 4 penulis diibaratkan melihat kecelakaan. 1 orang menulis nama kendaraan yang bertabrakannya, 3 lainnya menuliskan keadaan pengemudi motornya. Itu bisa jadi saling melengkapi. Tapi pada ayat tadi jelas saksi mata menyebutkan jenis minumannya beserta campurannya. Bagaimana bisa saling melengkapi? Anggur tersebut dicampur apa? Satu pun tidak saling melengkapi, malah saling berbeda. Jadi bagaimana ilham Roh Kudus yang mengilhamkan bisa salah? Selanjutnya Pendeta Yakub berbohong tentang 2 Timotius 3 ayat 16 yang beliau katakan ilham Roh Kudus. Simak kata-katanya.
Yang jelas, kitab sucinya umat Nasrani itu tidak kontradiksi karena diilhami oleh Ruach HaKodes atau Roh Kudus, sesuai dengan kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Lihat bunyi ayat yang sesungguhnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, bukan berbunyi diilhamkan Ruach HaKodes atau Roh Kudus, seperti perkataan pendeta Yakub. Jika pengikutnya pandai merubah isi ayat, apa penulis Bible juga tidak begitu? Apalagi validasi dari Roh Kudus tidak terbukti, sehingga malah kontradiksi. Bahkan jika kita baca ayat sebelumnya, ayat Paulus untuk Timotius ini akan kembali bertentangan dengan ayat dari saudara Yesus sendiri. Mari kita buktikan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15, Paulus mengatakan hanya modal iman kepada Yesus beroleh keselamatan. Lihat bunyi ayatnya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Namun, apa kata saudara Yesus? Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Siapa yang lebih bisa dipercaya? Paulus orang antah berantai yang tidak dikenal Yesus? Apa kata Yakobus saudara Yesus? Jika merujuk ajaran Paulus jelas tidak berdalil. Tapi jika perkataan Yakobus tentu tidak asal saja, karena apa yang dikatakan Yakobus sesuai dengan Yeremia 32 ayat 18 sampai dengan 19. Lihat tulisannya, Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam, besar dalam rencanamu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya, dan sesuai dengan buah perbuatannya. Yang parahnya, sudah pun dikatakan orang dibenarkan bukan hanya karena iman saja, tapi juga karena perbuatannya seperti kata Yakobus. Paulus tetap saja berisi kukuh manusia dibenarkan karena iman. Lihat Galatia 2 ayat 16. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kamu dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Bahkan Paulus lebih berani lagi di ayat ini dengan mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Padahal tidak pernah ada Yesus membatalkan hukum Taurat atau bilang demikian. Lihat Matius 5 ayat 18 kata-kata Yesus, "Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Jadi jelaslah kalau ajaran Kristen modal iman bisa masuk surga hanyalah sebuah hoak dari Paulus. Dan pembenaran pendeta Yakub Sulistyo pun tentang pembuktian Bible berasal dari Tuhan gagal total. Bukan saja Bible bukan berasal dari Tuhan, tapi juga jelas ajarannya hanyalah ajaran dari orang tak dikenal bernama Paulus. Silakan dipikirkan. Salam akal sehat. Jangan lupa dukung kami dengan cara share, like, and subscribe. Terima kasih.